nama saya Farahwina Hamidah dengan NIM 89. Perkenalkan, saya Tandria Oktaviana, NIM 92. Saya Novia Hilda Oktavia Manalu, NIM 19211000095. Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa, NIM 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang menghasilkan seluruh atau sebagian output dari pasar. Ada kalanya pasar oligopoli itu terdiri dari dua perusahaan atau biasa yang disebut dengan duopoli. Kemudian, apa saja kira-kira yang menimbulkan terbentuknya pasar oligopoli itu? Ternyata ada 7 sebab yang menimbulkan terjadinya atau terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, adanya produsen yang bergerak dalam skala besar sehingga hanya ada beberapa produsen saja. Dalam artian, perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli itu tidak lebih sedikit dari perusahaan yang ada di pasar monopoli dan tidak lebih banyak dari perusahaan yang ada di pasar monopolistik maupun pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini, pasar oligopoli itu bergerak juga dalam skala yang besar. Contohnya, perusahaan mobil, perusahaan semen, kemudian perusahaan sepeda motor, maupun perusahaan rokok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki investasi yang besar untuk dapat masuk dalam industri ini. Artinya, apabila suatu perusahaan ingin menjadi bagian dari pasar oligopoli, maka perusahaan tersebut harus memiliki investasi yang besar, dikarenakan memang pasar oligopoli itu bergerak dalam skala yang besar sehingga juga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan atau memiliki hubungan yang khusus dengan pelanggan. Dalam artian, setiap pasar pastinya memiliki hubungan yang khusus dengan pelanggan. Diharapkan dengan adanya hubungan ini, maka pelanggan atau konsumen dapat menerima dengan mudah produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu menguasai pasar dan mengawasi pasar. Dalam artian, pasar oligopoli itu akan dikatakan seimbang apabila perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli tidak hanya menekankan pada sisi dimensi waktu saja, namun juga menekankan pada sisi kompetisi. Selain itu, perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengatur output dan juga harga, namun memiliki kemampuan untuk memprediksi perilaku pesaing. Dengan kata lain, menguasai pasar dan mengawasi pasar. Kemudian yang kelima yaitu ditunjuk oleh pemerintah, yang keenam yaitu adanya hak paten, dan yang terakhir yaitu adanya kompleksitas manajemen. Artinya, struktur pasar oligopoli itu berbeda dengan ketiga struktur pasar sebelumnya, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, maupun pasar monopolistik. Struktur dari pasar oligopoli itu ditandai dengan adanya kompetisi harga maupun non-harga, sehingga perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli harus cermat untuk memperhitungkan segala keputusan yang diambil agar tidak merugikan perusahaan pesaing. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tidak cukup untuk dapat bertahan dalam pasar oligopoli. Namun, perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk manajemen yang sangat baik agar dapat bertahan dalam pasar oligopoli yang notabene-nya memiliki struktur persaingan yang kompleks. Ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu yang pertama, terdapat beberapa produsen. Jika pada pasar persaingan sempurna memiliki banyak produsen dan pada pasar monopoli memiliki satu produsen, maka pada pasar oligopoli hanya terdapat beberapa produsen saja. Lalu yang kedua, jenis produk yang dijual homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, sulit dimasuki oleh produsen baru. Hal ini karena memasuki pasar oligopoli dibutuhkan modal yang besar dan rata-rata produk yang telah ada di dalam pasar oligopoli telah banyak dikenal oleh masyarakat atau konsumen, sehingga sulit bagi produk baru untuk masuk dan untuk dikenal oleh masyarakat. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi.
Keputusan setiap produsen dalam pasar dapat saling mempengaruhi terhadap keputusan produsen yang lain, baik yang ada di dalam pasar maupun yang berada di luar pasar. Yang kelima, harga tidak mudah berubah. Karena produk yang ada dalam pasar oligopoli telah banyak dikenal masyarakat, maka produsen cenderung membeli harga yang stabil. Karena jika harga naik drastis, maka konsumen tidak akan tertarik dengan produk mereka. Lalu yang keenam, terdapat satu pemimpin pasar. Karena keputusan antar produsen saling bergantung, maka biasanya terdapat satu perusahaan yang menjadi pemimpin yang lainnya. Biasanya adalah perusahaan yang paling besar dari pasar tersebut. Lalu yang ketujuh, kompetisi non-harga. Dalam pasar oligopoli, kompetisi non-harga menjadi yang utama, seperti kompetisi iklan, kompetisi pelayanan, serta kompetisi brand atau citra perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu oligopoli murni. Jenis ini merupakan pasar oligopoli yang menawarkan barang yang homogen atau identik. Contohnya pasar semen. Lalu yang kedua adalah oligopoli diferensial, yaitu jenis pasar oligopoli yang menawarkan barang yang dapat dibedakan. Contohnya seperti pasar mobil dan pasar sepeda motor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar oligopoli. Struktur oligopoli bisa terjadi dalam industri kecil seperti pompa bensin. Misalnya pada suatu daerah, industri ini hanya sedikit sekali penjual pompa bensin, sehingga persaingan yang terjadi sangat kecil. Oleh karena itu, penentuan harga atau output antar penjual sangat berpengaruh, di mana ada dua perusahaan yang menghasilkan satu produk tertentu. Misalnya, toko A berusaha untuk meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara menurunkan harga sehingga konsumen beralih membeli produk usaha A. Sebaliknya, usaha B kehilangan konsumen dan juga menurunkan harga jualnya untuk menarik kembali minat dari konsumen. Nah, jadi struktur oligopoli ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Persaingan yang ketat membuat perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan bagi konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya inovasi teknologi. Nah, selain itu juga ada kelemahannya. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Harga yang stabil dan terlalu tinggi dapat mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, dapat menimbulkan pemborosan biaya produksi apabila terjadi kerjasama atau kolusi antar oligopoli karena semangat bersaing yang kurang. 4. Sulit ditembus atau dimasuki oleh pasar baru. 5. Bisa berkembang ke arah monopoli karena sering terjadinya perang harga antar produsen untuk menarik minat konsumen. Yang keenam, kegiatan promosi atau iklan merupakan suatu pemborosan jika dilakukan tidak tepat sasaran. Itu kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Terima kasih. Bagian selanjutnya yaitu kurva oligopoli. Berikut adalah kurva permintaan perusahaan non-kolusif oligopoli, di mana menunjukkan proses penggambaran kurva permintaan atau demand curve produsen non-kolusif oligopoli yang berupa kurva bengkok atau yang disebut dengan King demand curve. Nah, dari kurva ini kita dapat melihat pada kurva D1 adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli dengan asumsi apabila ia merubah, baik itu menurunkan atau menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak bereaksi, tidak memberikan reaksi atas perubahan harga tersebut. Sedangkan kurva D2 adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli dengan asumsi perubahan harga produk yang dilakukannya akan diikuti oleh perusahaan lain yang ada di dalam industri yang sama. Dimisalkan harga yang berlaku di pasar mula-mula adalah P0 dan jumlah permintaan yang dihadapinya adalah sebanyak Q0.
Jika perusahaan tersebut menurunkan harga produknya, maka jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan bertambah. Seandainya penurunan harga tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain, maka penurunan harga dari P0 ke P1, maka permintaan yang dihadapinya akan bertambah menjadi sebanyak QA. Adapun pertambahan permintaan yang banyak tersebut diakibatkan oleh, yaitu yang pertama, kemungkinan para pelanggan perusahaan lain yang tidak ikut menurunkan harga akan meninggalkan perusahaan langganannya karena mereka akan membeli barang dari perusahaan yang telah menurunkan harga tersebut. Yang kedua, itu karena adanya efek pengganti atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect dari pelanggannya sendiri. Namun, kita perhatikan lagi apabila perusahaan-perusahaan yang lain dalam pasar oligopoli tersebut ikut menurunkan harga atas penurunan harga yang telah dilakukan oleh perusahaan yang pertama sebesar QB, maka itu juga kenaikan permintaan terhadap produk perusahaan tersebut. Kenaikan ini hanya disebabkan oleh substitution effect dan income effect dari pelanggannya. Sebaliknya, jika perusahaan oligopolis tersebut menaikkan harga produknya menjadi P2, sedangkan perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga produk yang dijualnya dan tetap menjualnya dengan harga P0, maka perusahaan yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan banyak pelanggan dan jumlah barang yang dapat dijual hanya sebesar QD. Tetapi jika perusahaan lain yang ada di pasar juga ikut menaikkan harga, maka perusahaan yang pertama kali menaikkan harga itu tidak akan kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, ia akan dapat menjual produknya sebanyak QC. Dengan asumsi bahwa suatu perusahaan tidak ingin kehilangan pelanggannya dan akan merasa gembira apabila mendapat pelanggan yang baru, maka perusahaan oligopoli tersebut akan berperilaku sebagai berikut, yaitu mereka akan ikut menurunkan harga apabila ada perusahaan di dalam pasar yang menurunkan harga produknya agar tidak kehilangan banyak pelanggan. Nah, yang kedua, mereka tidak akan ikut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga yang dijualnya. Karena jika harga penjualan produknya tidak ikut dinaikkan, mereka akan mendapat tambahan pelanggan dari perusahaan yang telah menaikkan harga tersebut. Baiklah, kita menuju kurva pemaksimuman keuntungan perusahaan dalam pasar non-kolusif oligopoli. Berikut adalah kurva penentuan profit maksimum non-kolusif oligopoli. Jika biaya marginal cost mula-mula yang dihadapi oleh seorang produsen oligopoli adalah MC0, maka agar diperoleh keuntungan maksimum, perusahaan harga beroperasi pada tingkat output, di mana MC0 sama dengan MR. Dalam kondisi yang demikian ini, jumlah output yang harus diproduksi adalah sebanyak Q dengan jumlah harga jual adalah sebanyak P. Seandainya terjadi perubahan biaya produksi, yaitu biaya produksi mengalami kesulitan ataupun mengalami kenaikan, maka hanya biaya marginalnya akan menjadi MC1 yang masih berada pada kurva MR yang diskontinu, yaitu pada A1, pada A2, dan juga keuntungan maksimum masih tetap dicapai oleh perusahaan tersebut pada tingkat harga P dan jumlah outputnya adalah sebanyak Q. Kondisi yang sama juga akan terjadi bila terjadi penurunan biaya produksi dan biaya marginalnya berubah menjadi MC2. Jadi selama kurva MC memotong kurva MR yang diskontinu A1, A2, maka tingkat harga dan jumlah output yang diproduksi perusahaan oligopoli tersebut tidak akan mengalami perubahan. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar tidak melakukan
kolusi di antara mereka, maka tingkat harga bersifat rigid atau yang disebut dengan sulit mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap bertengger pada kondisi yang ditetapkan semula. Kemudian yaitu model permintaan yang patah. Nah, yang telah disebutkan sebelumnya pada gambar yang pertama yaitu kurva permintaan yang patah atau King Demand Model. Nah, berikut adalah bentuk gambarnya. Kita perhatikan kurva MR itu sama dengan pada titik C, F, G, N. Dan kurva D itu sama dengan pada titik C, E, J. Bagian CF, jika kita perhatikan itu di dalam MR bersesuaian dengan CE dan dalam D. Nah, adapun pada bagian GN sejajar dengan EJ. Lekukan di E itu menyebabkan diskontinuitas FG. Nah, karena itu lekukan itu menyebabkan kurva tersebut patah. Jadi, para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi, tetapi tidak melakukan kolusi. Mereka melakukan sebuah kesepakatan. Intinya, produsen tidak akan menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga, melainkan terhadap penurunan harga. Jadi, kurva permintaan patah akibat hilang konsumen. Akibatnya, kurva MR juga patah. Posisi keseimbangan tidak didefinisikan oleh potong kurva MC dan MR yang patah, tetapi naiknya biaya produksi tetap mendorong produsen menaikkan harga. Hubungan antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Dalam menetapkan harga produknya, perusahaan oligopoli mempunyai beberapa model, yaitu non-kolusif oligopoli dan kolusif oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-kolusif oligopoli. Non-kolusif oligopoli yaitu oligopoli tanpa kesepakatan. Perusahaan tidak saling bersepakat dalam penentuan harga, baik harga maupun jumlah produk yang dihasilkan cenderung berbeda. Perbedaan harga dan jumlah produksi dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan pembeli yang lebih banyak daripada sebelumnya maupun dari kompetitor lainnya. Terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pasar oligopoli tanpa kesepakatan ini. 1. Bila terdapat suatu perusahaan yang mencoba memperbanyak jumlah produksinya agar harga jual produknya relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya, maka langkah ini akan diikuti oleh pesaing dengan menurunkan harga jual produknya. Yang kedua, bila suatu perusahaan menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksi, dengan maksud untuk menguasai pangsa pasar, maka langkahnya akan diikuti oleh perusahaan lain, baik dengan cara menurunkan harganya semata atau menurunkan harga dengan cara menjual lebih banyak produknya di pasar. 3. Bila satu perusahaan menaikkan harga jual produknya, baik dengan cara mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan lain relatif tidak akan mengikuti menaikkan harga. Adalah kolusif oligopoli, yaitu oligopoli dengan kesepakatan. Artinya, perusahaan saling bersepakat dalam menentukan harga. Nah, untuk menghindari perang harga atau perang promosi, maka produsen harus membuat sebuah kartel atau yang disebut dengan kesepakatan. Ini diwujudkan dengan 3 bentuk. Yang pertama market sharing kartel, yaitu kesepakatan dengan membagi pasar. Nah, yang kedua yaitu centralized kartel, yaitu pasar utama. Nah, yang ketiga yaitu price leadership, yang artinya menentukan harga. Nah, kita beralih ke bentuk yang pertama yaitu market sharing kartel. Nah, ini merupakan bentuk kartel di mana para anggotanya memiliki hak untuk beroperasi dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu centralized kartel, di mana suatu perjanjian antar oligopoli untuk menghasilkan suatu produk dengan tingkat harga monopoli tertentu. Nah, yang ketiga adalah price leadership, merupakan bentuk dari kartel atau kesepakatan yang terakhir, di mana untuk menghindari persaingan harga, maka suatu perusahaan itu harus membuat kesepakatan, yaitu kesepakatan
harga untuk menentukan dan menjaga keseimbangan dalam pemasaran.